Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life today? Okay, welcome back to my science class here with teacher Ferdi. Okay, today's lesson is about air. Anybody know what the meaning of air in Indonesia? Okay, if you didn't know the meaning of this one, okay, please pay attention and to get more information about it, let's check it out. Here, we're gonna make it clear the main point. It's about air. In Indonesian language, air we know is udara. Udara ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang udara. But firstly, you need to open your book in Unit 4 in line 47 if you have a science book. Oke, jika kalian sudah memiliki science book itu bisa dibuka di bab 4 itu di halaman 47 tentang air atau udara. Perhatikan yang the first questions here, can you see air? Apakah kita bisa melihat udara? Oke, teacher jelaskan. Ada yang sudah pernah lihat udara di sini atau ada yang tahu udara itu seperti apa? Oke, kalau kalian belum tahu udara itu seperti apa, ayo teacher akan menjelaskannya di sini. Udara itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. We cannot see, kita tidak bisa lihat tapi bisa kita rasa. Contohnya itu angin. Angin ya, angin yang bertiup itu kita bisa rasa tapi kita tidak bisa lihat. Ya, bisa dirasa. Kalau lagi tiupan angin kita akan merasa dingin. Ya, kita akan rasa dingin tapi kita tidak lihat yang mana wujud udara sebenarnya seperti apa. Kita cuma tahu ini rasanya apa. Kalau sudah ada udara berarti akan kita lihat merasakan sejuk. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada ya yang pernah melihat udara. Can you see air? Jawabannya the answer is not. Oke, tidak ada yang pernah melihat udara. Oke, teacher jelaskan lagi contoh-contoh udara itu ada dua macam ya. Udara yang bergerak itu seumpama contoh udara itu seperti angin yang di luar ya, angin yang bertiup itu memberikan itu angin yang bertiup di luar atau pada saat kita di luar yang bertiup itu dia membawa udara. Contoh udaranya itu ada berupa oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu adalah suatu udara yang bisa kita hirup. Itu dia mengandung oksigen atau yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses pernapasan. Tetapi kalau CO2 itu tidak bisa kita hirup karena itu adalah hasil dari pernapasannya kita. Pada saat kita mengeluarkan hasil pernapasan itu, seumpama kita kan menghirup ini. Kita menghirup ini disebut udara. Udara yang kita hirup adalah berupa oksigen CO2. Udara yang kita hirup O2 disebut oksigen. Oksigen. Ini yang kita hirup. Itu yang kita hirup itu akan ini yang dibutuhkan oleh tubuhnya kita untuk proses pernapasannya kita supaya kita tetap hidup. Ya, karena manusia pasti kita butuh udara. Ya, oksigen. Macam udara yang kita butuhkan itu berupa oksigen atau O2. Ya, jadi itu. Ya, ini. Pada saat kita menghembuskan pertama menarik O2 yang kita hirup. Ini untuk kehidupannya kita ya. Setelah itu kita akan menghembuskan. Yang kita hembuskan ini disebut CO2. CO2. Ini karbon dioksida. CO2 itu disebut dengan karbon dioksida. Karbon dioksida. Ini karbon dioksida itu tidak dapat memberikan kita kehidupan ya, karena ini adalah hasil dari seumpama kita menghirup oksigen sudah dikelola oleh tubuhnya kita. Yang dikelola tubuhnya kita adalah oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh sebagai bahan proses pernapasannya kita. Setelah itu dikeluarkan kembali melalui mulut ataupun hidung, gitu ya, dikeluarkan kembali itu dalam bentuk CO2. Berarti tidak bisa lagi kita produksi untuk kebutuhan tubuhnya kita, karena itu sudah melalui proses ya dalam tubuh akhirnya dikeluarkan sebagai bahan karbon dioksida. Berarti sesuatu yang sudah diproduksi. Umpama kalau kita BAB, maaf ya, kalau kita buang air ya, kalau kita habis makan sayur ini kan memang makan sayur makanan itu kan seumpama kita makan terus dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu tidak bisa lagi untuk kita konsumsi kembali. Ya, paham? Jadi seperti itu juga fungsinya dari udara. Oksigen kita hirup, kita keluarkan CO2 itu tidak bisa lagi kita untuk salurkan kembali ke tubuhnya kita karena sudah melalui proses dari tubuhnya kita. Oke, paham? Oke. Setelah itu oksigen dan juga CO2.
setelah oksigen dan juga CO2 ini, teacher akan menjelaskan di sini beberapa benda yang membutuhkan udara agar dia bisa bergerak, agar dia bisa membentuk membuat sebuah bentuk, atau juga bisa bergerak yang tersumpah bergerak dan juga bisa menyala seperti itu. Pertama, ada yang di sini namanya kite. Perhatikan ya. Pertama itu kite. Ini kite itu layang-layang. In Indonesian language we know kites layang-layang. Layang-layang. Pertama, layang-layang ini membutuhkan udara. Udara yang dibutuhkan adalah itu angin. Apabila angin tidak ada, maka dia tidak akan bisa sampai terbang atau melayang. Ya, jadi dia membutuhkan angin. Selain dari manusia yang membutuhkan memang udara, benda-benda itu pun membutuhkan udara agar mereka bisa working. Ya, oke. Pertama itu kites atau layang-layang ya. Second one is ini ada ball atau bola. Oke, bola juga membutuhkan udara. Kalau tidak udara, maka bolanya tidak akan terbentuk bulat seperti ini. Dia tidak akan bulat seperti ini karena ini di dalam udara atau ruang dari bola tersebut itu membutuhkan udara agar dia bisa mengembung seperti ini, bisa mengembung. Kalau tidak ada udaranya, maka dia akan kempes. Ya. Jadi dia membutuhkan udara. Setiap ruangnya itu, ruang dari bola itu tersebut, dia membutuhkan udara agar terisi supaya bisa membentuk bola atau bulat. Kalau tidak ada anginnya, udaranya, dia tidak akan bisa membentuk sebuah bola. Dia akan kempes. Ya, dia juga membutuhkan untuk agar bisa working. Selanjutnya, teacher akan juga di sini. Selanjutnya ada sailboat. Ini perahu layar. Sailboat itu adalah perahu layar. Contohnya itu perahu layar, beda ya dengan yang perahu yang besar. Perahu besar itu bukan sailboat, tapi dia ship. Ya, di sini yang membutuhkan itu adalah perahu layar yang seperti ini. Dia membutuhkan angin. Ini adalah jenis sailboat. Ini ada Dia membutuhkan angin agar bisa bergerak. Kalau tidak ada angin, dia tidak akan bergerak, ya. Selain dari bantuan mesin, dia juga membutuhkan angin agar dia bisa bergerak dengan mudah. Kalau tidak ada angin, dia tidak akan bergerak dengan cepat, ya. Jadi seperti itu. Dia juga tidak bisa working ya tanpa adanya angin. Jadi beberapa benda itu sudah memerlukan angin agar bisa working atau bergerak. Oke, selanjutnya. Oke, ini. Ya, pada saat juga ini pertama, pada saat pernah lihat astronot ya, tidak jelaskan letak udara itu selama masih berada di bumi dan jaraknya belum terlalu jauh dari pepohonan, penghasil udara itu, penghasil oksigen CO2 itu adalah pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Ya, mereka itu menghasilkan CO2, makanya jangan ditebang. Kalau ditebang semua musnah, semua ini pohon-pohon, maka kita tidak akan bisa hidup lagi. Kita pasti akan mati. Semua makhluk hidup akan mati karena kita bergantung pada pepohonan. Karena pepohonan itu penghasil O2. Oke, jadi selama kita masih ada di bumi, selama masih jangkauan pepohonan, apabila kita sudah berada di atas dari melewati bumi, itu udara akan semakin menipis. Apalagi kalau kita sudah berada di luar bumi sepertinya atau sudah berada di bulan, maka kita tidak akan di situ tidak akan ada udara karena tidak ada pepohonan lagi baik di sana. Ya, disitulah yang ada yang pernah lihat astronot, saya mau jelaskan, astronot itu bisa bernapas di sana karena dia memerlukan tabung gas ya yang mereka ini yang dijadikan sebagai ranselnya. Di situ adalah oksigen, berisi oksigen supaya mereka tetap pernapasannya tetap lancar. Di situ mereka akan memperoleh pernapasan ya O2. Kalau mereka tidak pakai tabung gas, maka mereka pasti akan mati karena di sana sudah tidak ada udara.
Udaranya itu cuma berada di bumi. Itu pun untuk jarak atau range yang dibatasi. Kalau sudah terlalu tinggi itu sudah tidak ada udara. Oke? Oke, baik. Dan selanjutnya ya, teacher mau setelah itu, teacher kan tadi sudah menjelaskan kite, boat, and also sailboat, and also ini yang astronot itu selalu membutuhkan oksigen atau udara untuk kehidupan untuk kelangsungan pernapasannya mereka ya. Oke, teacher akan menunjukkan memberikan satu contoh bagaimana apakah udara mempengaruhi dengan nyala api. Oke, untuk lebih jelasnya ayo ikuti teacher. Kali ini teacher akan menguji coba ya, ini lilin. Teacher mau menguji coba sedikit tentang apakah nyala api juga membutuhkan udara untuk agar dia tetap menyala seperti ini ya. Perhatikan. Apakah nyala api juga membutuhkan udara agar bisa menyala? Kalau ini dia menyala, otomatis dia dikelilingi oleh udara, sudah ada udara di sekitarnya. Kan teacher sudah jelaskan, setiap ruang itu pasti memiliki udara, dan selama dia masih berada di bumi, jangkauan bumi, dia masih memiliki udara, kecuali kalau sudah tinggi begitu, jauh dari api ya. Sekarang teacher mau dicoba apakah dia membutuhkan udara untuk tetap menyala atau tidak. Teacher mau tutup pakai gelas ya, gelas bening. Ini ketika teacher tutup berarti udaranya pasti akan kesedot habis ya. Ini masih nyala ya, otomatis karena masih ada udara. Ini biar sampai meleleh ke sini, dia tidak akan mati kecuali sudah habis ininya. Oke, teacher mau tes ya. Oke, diperhatikan ya, apakah dia akan tetap stay menyala sampai lilinnya habis atau dia akan mati. Diperhatikan apakah api menyala juga membutuhkan oksigen. Lihat, akhirnya lilinnya mati. Berarti kesimpulannya api itu membutuhkan udara juga agar dia tetap menyala. Contoh kecilnya lagi teacher mau tunjukkan, berikan. Seumpama pernah lihat api unggun? Pernah lihat api unggun? Kalau kalian pernah lihat api unggun atau pernah membuat api unggun, semakin angin bertiup kencang maka apinya juga semakin akan tinggi. Itulah kenapa api itu membutuhkan udara untuk tetap menyala. Ya, semakin kencang anginnya maka semakin tinggi juga nyala api dari api unggun tersebut. Jadi begitupun dengan lilin ini. Lilin nyala api juga sangat membutuhkan udara agar tetap menyala. Apabila kita tutupkan seperti ini tadi, dia akan mati karena tidak ada udara lagi di sekelilingnya, karena sudah terhalang oleh ini, gelas ini. Oke? Paham? Oke, bagus. Untuk tugasnya kali ini teacher harap kalian siapkan satu lilin, terus siapkan juga gelas bening seperti ini, gelas kaca ya, jangan gelas karet. Gelas kaca yang bening. Nanti kalian coba dengan minta tolong sama orang tua, jangan melakukannya sendiri ya. Minta bantuan kepada orang tua, ayah atau ibu dengan dampingan orang tua, terus kalian nyalakan. Setelah itu di video ya pada saat menyala lilinnya, dan kalian tutup seperti ini. Apakah lilinnya akan menyala atau tidak? Seperti teacher tadi ya, yang seperti teacher lakukan. Tapi ingat, jangan mempraktekannya sendiri, jangan melakukan eksperimen sendiri. Selalu dengan dampingan orang tua, ibu. Tidak boleh membakar sendiri di rumah ya. Teacher tidak pernah suruh begitu. Harus dengan dampingan atau pengawasan orang tua ketika melakukan ini, latihan yang ini, eksperimen ini. Oke, baik. Videonya teacher tunggu ya di Google Classroom, tetap di-share ya ke teacher supaya teacher bisa lihat apakah eksperimennya kalian sama dengan eksperimennya teacher tentang nyala api membutuhkan udara agar tetap menyala. Oke, paham? Oke, saya rasa sampai di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.